Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Pangestu, NPM 214111036 dari kelas Manajemen Gabungan. Di sini saya akan mereview materi tentang kunci untuk eksekusi strategi yang baik, budaya perusahaan, dan kepemimpinan. Kunci untuk eksekusi strategi yang baik adalah serangkaian langkah atau faktor kritis yang diperlukan untuk berhasil mengimplementasikan rencana strategis perusahaan dengan efektif. Ini meliputi komunikasi yang jelas, pengelolaan sumber daya yang efisien, pengaturan tujuan yang terukur, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa strategi dapat dijalankan dengan baik. Kunci untuk eksekusi strategi yang baik meliputi 1. Komunikasi yang efektif. 2. Penetapan tujuan yang jelas. 3. Penetapan prioritas yang tepat. 4. Pengelolaan sumber daya yang efisien. 5. Pengawasan dan pengukuran yang berkelanjutan. 6. Keterlibatan tim yang maksimal. 7. Fleksibilitas dalam perubahan. 8. Keterampilan kepemimpinan yang kuat. 9. Komitmen organisasi yang kokoh. 10. Penghargaan terhadap prestasi mendorong kinerja yang unggul. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan merujuk pada nilai-nilai norma dan kebiasaan yang menjadi dasar dari identitas dan karakteristik unik suatu perusahaan. Ini mencakup cara kerja, etika kerja, kebiasaan berkolaborasi, dan aturan yang membentuk lingkungan kerja dan sikap karyawan di perusahaan. Berikut ciri-ciri budaya perusahaan yang baik. 1. Karyawan senang terhadap perusahaan dan budayanya sehingga cenderung bertahun lama di sana. Citra dan atmosfer perusahaan yang positif yang dapat membantu mendefinisikan budaya perusahaan lainnya. 2. Budaya perusahaan yang fleksibel untuk berubah. Karyawan merasa dihargai dan didengarkan oleh perusahaan. 3. Karyawan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan perusahaan. Karyawan merasa memiliki kesempatan untuk berkembang dan belajar. Jenis-jenis budaya perusahaan. Kebudayaan klan atau bisa disebut klan kultur, kebudayaan adhokrasi, kebudayaan yang berfokus pada pelanggan, kebudayaan sistematis, kebudayaan inovatif, kebudayaan berorientasi pada tugas, kebudayaan berorientasi pada orang, kebudayaan berorientasi pada hasil. Kepemimpinan mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi motivasi dan mengarahkan perilaku orang lain dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk mengilhami kepercayaan, memfasilitasi kolaborasi, dan mengelola perubahan dengan baik di dalam organisasi. Teori kepemimpinan. Terdapat beberapa teori kepemimpinan seperti teori kepemimpinan karismatik, transisional, dan transformasional. Teori kepemimpinan juga dapat dibagi menjadi teori genetis, sosial, dan ekologis. Kelebihan pemimpin. Menurut Stockdale dalam Lee tahun 1989 menyatakan bahwa pimpinan itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1.
kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, kemampuan menilai. 2. Prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan atletik dan sebagainya. 3. Tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. 4. Partisipasi, aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. 5. Status, meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.